Baik. Jadi tadi yang namanya kita melaksanakan iktikaf pada waktu itu, kebetulan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan di malam-malam itu, maka kita membaca doa, perbanyak membaca doa. Doa yang kita baca itu adalah doa yang sejak awal Ramadan. Hafal semua? Doanya coba bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, jadi artinya Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, maka oleh karena itu engkau maafkan kami, ya, fa'fu anna, maafkan kami. Jadi pada intinya di situ ada satu syarah daripada hadis itu mengatakan bahwa sangat merugilah orang yang ditinggal Ramadan begitu saja tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tergolong orang-orang yang merugi. Jadi ngapain saja ya? Bayangkan, kalau tadi sudah kita mendapatkan yang namanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala ibadah selama 1 bulan di bulan Ramadan itu dengan mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, kalau 1000 bulan tadi 83 hari, 83 tahun. Berarti kalau lebih baik, lebih dari 83 tahun sebenarnya. Ya, lebihnya itu kita nggak tahu. Ya, lebihnya itu berapa? Berapa bulan, berapa hari, nggak tahu. Nah, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik. Kalau misalnya di antara kita ini baru saja kita sholat 2 rakaat, sholat baru 2 rakaat, tiba-tiba kita nyawa kita sampai di situ, subhanallah, ya, cuma dapat 2 rakaat ibadah kita, pada usia kita, umur kita baru 25 tahun, umur kita sampai ini baru 60 tahun, umur kita baru 70 tahun, padahal di situ 83 tahun melampaui. Subhanallah ibadah kita. Dan itu pasti sudah diterima. Kadang-kadang kita udah merasa sudah diterima sholat kita ya. Benar nggak? Iya kan? Ya. Sudah merasa khusyuk. Padahal ya tadi. Baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, saya aja tadi ngakuin. Ada yang salah nggak tadi saya tadi bacanya? Ada. Ya. Lewat. Dari surat As-Samsi kepada surat alai lagi tadi. Wamal khalaqad dzakara wal unsa. Lah ngapain? Ya biasanya ujungnya hak gitu aja, kok nggak ada haknya. Ya, untung ya Allah ingatkan kepada saya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, kalau itulah pentingnya kalau ada makmumnya yang hafal. Untung makmumnya nggak ada yang hafal tadi. Didiam aja. Mungkin ibu tadi yang hafal nggak enak dari belakang ya. Kalau bapak-bapak nggak ada yang hafal ya, tenang aja saya kalau salah juga. Nah itu. Makanya sunahnya, memang sunahnya, saya tuh pengen baca yang tadi, karena kaitannya dengan apa? Dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Ya. Yang pertama adalah kaitannya tadi, bahwa setelah kita memahami bahwa di 10 hari terakhir itu adalah unggulannya iktikaf. Monggo, iktikaf itu adalah merupakan sesuatu yang betul-betul itu ditunggu-tunggu oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Sehingga Rasulullah SAW itu ketika datangnya waktu untuk iktikaf itu dibangunkan. Pertama yang dibangunkan istrinya tercinta, ya. Kemudian yang kedua anaknya sekaligus menantunya Fatimah Zahra sama Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga cucung-cucungnya dibangunkan. Ayo kum. Nah, begitu ya. Sehingga ada hadisnya. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dari awalnya, tengahnya sampai kepada akhirnya, selalu tidak pernah absen di sini di masjid, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Jaminan Allah, Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Mau nggak Bu diampuni Bu? Ya, kalau bapak-bapak pasti lebih mau kan gitu ya.
Kata lihat ke sana itu rebutanlah di situ, pastabikul khairat. Maka apa yang dilakukan waktu itikaf? Yang pertama utamanya sholat. Silahkan. Kan sudah sholat tadi katanya, sholat isya udah, ya kan? Sholat taraweh sudah 8 rakaat plus witir. Silahkan kata Rasulullah. Yang biasanya kamu melaksanakan sholat malam, sholat nafilah di luar bulan Ramadan, setelah taraweh, silahkan sholat lagi. Namanya tadi dalam rangka untuk qiyamu Ramadan. Sholat apa? Silakan, mau namanya sholat malam itu ada tahajud, ada hajat, ada istihor, macam-macam silakan. Ya toh? Mau hajat aja ya, nggak apa-apa. Mau apa namanya 2 rakaat masing-masing, ya silahkan. Itu silahkan. Yang penting di situ ada satu apa namanya fikihnya, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Cukup 1 aja ya yang kita laksanakan bareng-bareng witirnya. Maka oleh karena itu kan enak gitulah ya. Dan di situ supaya di situ juga ada kesemangatan. Saya pernah melaksanakan kemarin itu waktu malam selikur ya, malam selikur itu tanggal 21 ya. Itu pertama kali saya melaksanakannya di Istiqlal. Nah, apa namanya itikafnya. Di situ alhamdulillah bisa ditawari untuk berjamaah. Alhamdulillah semangat. Yang tadinya ngantuk, kalau sendirian ngantuk. Tapi kalau berjamaah alhamdulillah ya toh. Apalagi kalau imamnya bagus ya. Ya, bagus suaranya. Ya kita juga hafal apa yang dibaca. Alhamdulillah bisa semangat begitu ya. Nah, seperti itu. Kalau di sini juga mungkin ya berjamaah juga ya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini yang penting untuk kita menghidupkan di akhir Ramadan. Yang kedua, diingatkan bahwa kesempurnaan melaksanakan puasa itu adalah kata Rasulullah SAW, yaitu dengan membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi puasa itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membayarkan zakat fitrah. Nah, zakat itu artinya membersihkan ya harta kita melalui pembayaran dengan makanan pokok. Ya kalau di Indonesia kan beras, ya beras. Di Indonesia juga nggak semua beras kan Bu ya? Ya ada yang gandum, ada yang sago, ada yang mantang, ya gitu ya, ada juga ya. Pokoknya makanan mereka, makanan setiap harinya seperti apa. Silahkan. Kalau mau diuangkan ya juga di Indonesia sudah berlaku sekarang ini antara 35.000 sampai 40.000. Silahkan. Semuanya diniatkan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, saum kita, insya Allah. Kemudian juga selain zakat fitrah, kalau pas momen-momen begini juga ada yang mau infak sodako yang lainnya, juga silahkan. Mungkin pas ini momen zakat mal belum dikeluarkan, pas di bulan Ramadan, ya silahkan. Gitu. Maka itu dalam Quran, surat At-Taubah, ya toh, ayat 60 kan sudah jelas. Surat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya wa sholli alaihim ya inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Jadi khud ada perintah dari Allah, ambillah khud ya, ambillah. Tuh siapa itu yang ngambil? Kok macam-macam? Allah tahu yang mengambil itu namanya amil. Siapa Bu? Amil. Maka di sini ini kan kalau di sini amil itu kan enak, nggak ngambil ya. Nunggu ya, nunggu orang nganter ke sini. Nah, nunggu kan enak sekarang. Kalau ngambil tuh karena malu, seperti orang minta-minta. Padahal perintahnya jelas, ambil. Khuz min amwalihim. Ya, ambillah, jemput bola lah bahasa kerennya gitu. Ambillah dari orang-orang para agnia yang kira-kira di sana itu mereka itu sudah nisab hartanya. Ya, dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sodakotan. Untuk apa? Sodako itu, zakat itu, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Untuk membersihkan hartanya, ya, untuk membersihkan hartanya dan untuk mensucikan juga. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi keberkahannya itu ada di 2,5% itu. Karena 2,5% itu milik siapa? Lil fuqara wal masakin. Untuk fakir miskin, untuk amil sendiri, ya toh, untuk apa namanya yang gorim, yang punya hutang, untuk yang sedang dalam jihad di jalan Allah atau orang yang sedang musafir. Nah, itu.
Itu ada 8 asnaf tadi. Nah, silahkan itu. Ya, kalau di kita sudah biasa punya panitia amil zakat, lanjutkan. Ya, biasa ya di Indonesia ini sudah ada di tiap-tiap masjid itu ada panitia zakat, terutama zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu berbeda, Bu, dengan zakat mal. Zakat fitrah itu nanti, Bu, itu memang ada hadisnya. Paling utamanya itu adalah sebelum akhir Ramadan atau menjelang takbiran. Itu paling afdolnya. Cuman juga ada istilahnya takjil. Takjil itu adalah di awal Ramadan, di pertengahan juga sudah boleh menyetorkan. Supaya apa? Supaya nanti si amil ini nggak kesulitan untuk nanti menyalurkan dalam rangka menyalurkannya. Itu juga boleh, ya. Sekarang kan sudah ada Basnas, ada segala macam, ya, ada banyak ya. Nah, itu boleh seperti itu. Silahkan setorkan saja. Kita percayakan kepada amil. Insya Allah amil itu adalah merupakan wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah terpercaya. Nah, ini amil ya. Kemudian di situ kalau zakat fitrah kalau dibagikannya setelah Lebaran, nah ini Bu, halo Bu. Makanya disitulah nanti kalau kita terburu terlalu terakhir Ramadannya, yang kesulitan itu adalah kadang-kadang amilnya. Ini kepada siapa yang ngasihkannya? Ada yang paling terakhir pernah saya lihat itu pas lagi mau sholat Idul Fitri sebelum khotib naik mimbar. Kelupaan mungkin ya, saking sibuknya. Pak, saya belum bayar zakat fitrah. Langsung menemuin nemuin amilnya. Waduh, gimana nih? Kepada siapa ngasihkannya? Kayaknya udah semuanya dikasihkan begitu ya. Nah, inilah yang kadang-kadang di situ salah satu kemudaratannya. Bagusnya sih H-1 lah minimal sudah dibagikan lah gitu, udah selesai. Kalau di sini insya Allah di Al-Munawwaroh sudah bagus manajemennya. Itu ya barangkali 2 hal yang perlu sama-sama kita ingatkan bahwa di akhir bulan Ramadan ini yang pertama jangan sampai kita pindah tempat kecuali di Masjid Al-Munawwaroh Iktikaf. Yang kedua, panitia barangkali di sini sudah dibentuk Pak ya. Insya Allah jangan sampai kita lupa membayar zakat fitrah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.